Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Mengenai orang yang berilmu ya. Orang yang berilmu, iya. Ulama itu kan akar katanya ilm ya. Ilmu. Sehingga menjadi alim. Atau orang-orang yang mengerti, yang berilmu. Dan ulama itu pada dasarnya adalah orang-orang yang berilmu, yang mengejawantahkan ilmunya, yang mempraktekkan ilmunya itu untuk kemaslahatan. Jadi dia tidak, istilahnya itu dia tidak pamrih, tidak ada pamrih sama sekali. Karena di dalam aturannya pun tidak ada satu nabi pun yang meminta upah, begitu kan. Oke. Silahkan cari. Semua pemuka agama seharusnya ini harus jadi kesepakatan. Karena di dalam kitab-kitab manapun itu dikatakan tentang orang-orang yang menyebarkan sebuah ajaran itu mereka tidak meminta upah. Tapi kenapa sekarang banyak orang yang memperkaya diri dari itu, begitu kan? Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa menutup mata telinga kita dengan hal-hal yang sebetulnya seharusnya dihindari sejak awal. Nah, kita juga harus membedakan antara orang yang berilmu dengan orang ahli ritual dan penceramah, itu harus kita bedakan. Gimana tuh, Pak? Nah, begini, kalau penceramah dia hanya pandai menggunakan karya kata, bukan karya nyata ya. Karya kata. Karya kata, bukan karya nyata. Dan biasanya mereka hanya pandai berkata-kata saja. Jadi mereka menasihati orang lain, tapi sebetulnya mereka sendiri harus dinasihati dengan jauh lebih dalam harusnya. Karena dan ini sudah terbentuk semacam mental ke dalam mereka yang sering menasihati itu, mereka tidak bisa dinasihati. Nah, gimana tuh? Harusnya kan dengan contoh, Kang ya? Ya, harusnya berimbang. Makanya kenapa yang namanya mengajak itu harusnya dengan contoh, bukan dengan berkata-kata. Jadi ketika kita berkata-kata, banyak berkata-kata, orang akan memberi contoh berkata-kata. Akhirnya semuanya jadi pintar berkata-kata. Semuanya akhirnya jadi pintar menggunakan karya kata, bukan karya nyata. Iya. Padahal yang dibutuhkan oleh umat itu adalah karya nyata, bukan karya kata. Nah, karya-karya kata dan karya nyata ini adalah suatu hal yang sangat berbeda. Karena kalau karya kata kita tinggal copas, itu kasarnya copy paste gitu kan. Kita baca, kita sampaikan lagi. Kita baca, kita sampaikan lagi, dan setelah itu pendongeng. Iya, setelah itu menerima uang pulang. Jadi apa bedanya dengan para pendongeng, begitu kan? Apa bedanya dengan para orang-orang yang ahli dan mahir bercerita saja? Mereka akhirnya jualan cerita. Tanpa memaknai itu. Betul, padahal kitab itu mengajarkan tentang bagaimana kita berbuat karya nyata. Meskipun di dalam kitab itu banyak cerita, begitu kan. Tapi apa makna dari ceritanya itu sendiri? Apa makna dari pendalaman apa yang kita baca dari sana? Makanya perintahnya adalah ikro, kan, membaca. Bacalah itu dalam artian yang sangat dalam, bukan hanya membaca tulisannya saja. Membaca dalam artian bagaimana membaca tulisan ini sehingga bisa kita jawantahkan dalam bentuk karya nyata. Ya, satu contoh. Ini ada satu ayat, ini kita berbicara Al-Quran karena saya Islam. Nah, kita berbicara Al-Quran, ada satu ayat di surat Al-Waqiah ayat 68 itu. Afara'aitumul ma'alazi tasrobun. Sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum, begitu. Nah, sering kita hanya itu sekedar membaca saja, setelah itu selesai. Ya, membaca kata air. Iya, membaca dalam arti membaca secara ini saja. Gramatikal. Iya, secara mulut saja. Padahal ketika kita menurut pada Sang Maha Pencipta, ketika kita langsung nurut apa yang diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta, sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Dan kita menurut, lalu kita perhatikan air yang kita minum, ternyata itu memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Air gitu, Kang. Air itu bisa kita rubah jadi berbagai macam, bahkan yang melata itu dari air kan, dan kehidupan itu dari air dan sebagainya. Tapi air jenis apa? Dari sana kita bisa meneliti ada berapa jenis air sih di jagat. Membaca air jadi, Kang, ini ya. Iya,
Kita ikro sesuai dengan perintah Sang Maha Pencipta, kita harus meneliti tentang air, gitu kan. Oke, kita langsung kita nurut pada Sang Maha Pencipta dan kita akan langsung jalankan, langsung kita praktekkan, kita teliti itu air. Ternyata kan hasilnya lihat, kita bisa buat bahan bakar air, kita bisa buat molekular air itu berbentuk 1, 6, dan 5 sehingga membuat kesehatan kita menjadi lebih baik. Kita bisa membuat reaktor-reaktor dari air, kita bisa membuat berbagai macam hal yang benar-benar bermanfaat itu dari air, kita bisa mereduksi yang namanya radiasi nuklir itu dari air, dan sebagainya. Apapun yang bermanfaat untuk umat dan apapun yang bisa dimanfaatkan untuk umat. Dan itu dengan niat bismillah. Dengan nama Allah, dengan nama Sang Maha Pencipta. Dan itu di agama lain pun pasti diajarkan tentang yang namanya keriduan ini, keikhlasan ini, memberi tanpa pamrih atau sepi ing pamrih, rame ing gawe, gitu kan. Oh, ada istilah juga ya dalam keyakinan lain gitu ya. Iya, itu istilah budaya malah. Istilah budaya kan. Itu istilah budaya. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, gitu kan. Jadi kita penuh dengan karya dan tidak ada pamrih sama sekali. Kita menolong begitu saja. Lalu bagaimana Kang? Ini kan saya harus hidup katanya. Saya harus ini gitu kan. Apakah tidak yakin pada Sang Maha Pencipta bahwa Sang Maha Pencipta itu pasti memberi kita hidup? Meragukan berarti kan. Nah itu dia. Kita tuh sering ragu. Justru kenapa kita sering ragu? Kenapa kita harus ragu pada Sang Maha Pencipta? Padahal ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas, dengan wajar, justru ujian yang namanya harta itu justru nambah terus. Lihat sekarang, jangan jauh-jauh, lihat Akang aja lah, lihat saya aja lah ya. Di depan lagi. Contoh lah. Iya, Contohnya. iya satu contoh lah. Kita bekerja, kita berbuat segala sesuatu itu tidak dengan materi misalnya. Saya tidak pernah minta gitu kan. Sok lihat. Niatkan untuk mengejar. Justru itu tidak ada niat. Sok lihat sekarang. Apakah saya pernah meminta uang pada mereka gitu kan? Gak pernah. Tapi kenapa ternyata sekarang ujian yang berupa harta itu datang terus? Ujian itu ya, datang. Ujian itu bukan rizki, harta itu bukan rizki, harta itu ujian. Kalau di Islam itu jelas itu wa'lamu annama amwalukum, harta dan anak itu adalah ujian, itu surat Al-Anfal ayat 28. Harta dan anak. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa 'alallahi indahu ajrun azim. Jadi sesungguhnya harta dan ketahuilah di sana wa'lamu dan ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu itu adalah fitnah, kan di sana disebut fitnah tua, fitnah ujian. Nah ini yang betul-betul harus kita selami dan kaji. Kenapa kita tidak nurut pada Allah, pada Sang Maha Pencipta? Bersuci. Dan bersuci itu bukan hanya ada di Islam saja, di agama-agama lain pun ada tentang bersuci ini. Hanya pertanyaannya apakah mereka itu mengerti dan menjalankan dari makna bersucinya itu dengan baik dan benar, itu masalah. Menjalankan dalam keseharian. Menjalankan dalam keseharian, dan itu bukan hanya ritual saja, karena bersuci itu kita mensucikan. Dan dari bersuci saja, sebelum kita masuk ke ritual lain yang berhubungan dengan agamanya masing-masing, itu dari bersuci saja itu sudah bisa kita mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari kita itu penuh dengan simbol-simbol dari bersucinya itu. Ya satu contoh lah, kemarin kita bahas mengenai membasuh tangan untuk ajaran Islam. Ya, luas ya maknanya. Iya, maknanya sangat luar biasa luas. Bukan sekedar membersihkan tangan dengan air ya. Betul, bukan membersihkan, tapi kan disebutnya juga bersuci. Bersuci itu dalam artian dia mensucikan. Berarti dia sudah berikrar pada Sang Maha Pencipta untuk membawa tangan ini ke arah yang hanya baik-baik saja. Hanya yang betul, hanya yang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta saja. Masalahnya, apakah mereka melakukan ritual itu mereka mengerti apa yang mereka lakukan? Itu yang menjadi masalah. Seringnya disangkanya dengan ritual itu semuanya itu bisa menjadi baik dan benar. Padahal lihat saja kehidupan kita sehari-hari. Apakah dengan ritual itu, dan mereka yang betul-betul ritualnya itu luar biasa, apakah mereka mengejawantahkannya dalam kehidupan? Misalnya, apa bedanya sujud dengan menungging? Kan kemarin kita bahas ya. Iya. Apa bedanya sujud dengan menungging? Kenapa orang-orang yang sujud itu dia tidak mudah
terperdaya oleh amarah, terperdaya oleh emosi, oleh nafs, oleh kesedihan dan sebagainya. Kenapa orang-orang yang mengerti betul apa yang mereka ritualkan itu mereka bisa lebih tenang, mereka lebih terbiasa menerima perbedaan, mereka bisa lebih menguasai dirinya sendiri, dan mereka bisa betul-betul mengerti apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan. Nah, apakah ini sudah dicapai oleh mereka yang melakukan ritualnya itu sehari-hari? Ataukah ini hanya sekedar ritual saja tanpa spiritual, tanpa kita mengerti? Apakah kalau dibalik itu bisa spiritualnya saja tanpa ritual, begitu kan? Iya, iya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.